sesi face off Triumph Fight seri 3. Terima kasih. Hey man, I've been just fine living like everyone's a strain. You better get in line, I've got a lot to say. Dan mereka kanan kiri teman-teman mungkin yang ngerekam bisa di-note kata-kataku. Mereka adalah top list dan aku matchmaking itu nggak main-main, selalu nggak main-main. Dari Cuma aku menggebu-gebu lain kayak asik. Lain, ibaratnya nggak kayak kau. Aku tanding itu. Dan dipastikan besok Edo nggak akan main bercanda-canda lagi. Yang akan bercanda. Ya. Serius, di mode serius. Ya, harus serius. Karena Menghadapi lawan kamu yang lebih keras daripada yang mengalahkan kamu kemarin. Oh, ini bukan sombong ya. Saya juga pernah ngalahin yang punya saku. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take. Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Kali ini Zenwalk sedang berada di sesi face off Triumph Fight seri 3. Terima kasih untuk Di sana, lihat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada face off perebutan sabuk Muay Thai profesional Indonesia ya. Ini sabuknya udah sampai sini. Selanjutnya akan disusul partai Karcuek. Nah, ini Karcuk Karcuek. 63,5 kg. Partai kerasnya di Triumph Fight seri 3. Ada Apri Lando dan Irman Teapuon. Apri dari KFG, Irman dari Ra Training Camp. Dan langsung Alvin yang bawa belnya. Wah. Karena yang bawa Karcuk ke Indonesia Alvin. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they say to never date her. Ha, I agree, but you did it and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Belakang Bapak Alvin dan di kiri kanan Bapak Alvin sudah berkumpul fighter-fighter yang akan bertarung di Triumph Fight seri 3. Kenapa Bapak Alvin memilih mereka untuk fight di Triumph seri 3? Silakan. Pertanyaannya dari Bang Adi, kenapa aku milih teman-teman yang sebelah kanan, sebelah kiri dan belakangku untuk belakang bukan berarti kalian gak penting. Ini hanya susunan dan perbatasannya tempat, oke? Yang aku pilih itu adalah top list yang aku keliling Indonesia ya. Kemarin beberapa kali, mungkin beberapa teman-teman di belakang dan kalian juga tahu aku keliling bikin event, bukan sebagai driver itu aja, sebagai organizer juga kita melihat potensi-potensi terbaik buat profesional. Jadi kalian yang masuk kategori dalam barometerku yang paling terbaik untuk listing bermain di event kali ini. Jadi ya kalau masalah pertandingan tadi, ini aku sedikit sharing ya. Banyak faktor yang ngecet aku untuk minta listing atau minta tanding di event ini. Dan punya nama semuanya. Ada fighter dari cabur ini, cabur itu buat main ini. Tapi aku punya listing sendiri untuk buat pertandingan ini. Dan mereka kanan kiri teman-teman mungkin yang ngerekam bisa di-note kata-kataku. Mereka adalah top list dan aku matchmaking itu nggak main-main, selalu nggak main-main. Dari event beberapa kali sebelumnya previous event
nggak pernah main-main saat matchmaking. Jadi mereka ada top list yang pernah, ini terbaik nih yang aku pernah bikin selama sejarah aku di sebagai promotor. Itu aja. Oke. Sudah persiapan apa untuk melawan dari Jenar Prawira? Udah hampir mati bang. Hampir mati. Hampir ya. Tapi nggak mati. Apa yang lo lihat sosok dari Jenar Prawira? Udah muak ngeliatnya bang. Iya. Apa yang bikin lo muak dari penampilan dia? Buka IG dia aja. Oh ya dia. Buka TikTok dia. Hati-hati muak nanti jadi sayang. Mungkin mau kayak gimana ya maksudnya ya. Lihat gua sering FVP kali di IG ya. Atau gimana ya. Soalnya lawan dia pun gua lihat video sebelumnya nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan. Nah, lo sudah riset tentang dia juga. Saya udah pernah fight sama dia. Oh sudah pernah Tapi di fight partai ini match. amatir. Ini match Di pro. Sebelumnya di Namanya amatir. dia amatir. Oke, naik level berarti kalian berdua. Beri tepuk tangan. Jadi apakah lo muak juga dengan dia atau makin semangat buat bantai dia? Saya dibilang muak, nggak juga sih. Tapi katanya kemarin dia mau bantai-bantai saya, mau siksa-siksa saya katanya di atas ring. Ya udah, gua tunggu aja. Kalau mau main siksa-siksa, berarti gua bakal kawin dia di ronde 1 sih. Bakal KO dia di ronde 1. Pertanyaanku cuma satu bang. Sanggup nggak dia? Sekarang kita langsung ke Gideon Manurung. Kayaknya udah gak sabar ngomong Gideon ini. Ini debut pertama lo di Karcut. Gimana, lo udah paham gak sih rule Karcutnya gimana ini? Udah tahu resikonya gak sih lo ambil fight ini? Pengalaman pertandingan ya udah cukup pantang lah bang. Di terus manapun makanya aku pengen coba terus pancing ini bang. Katanya sih seru sih Katanya seru ya. Nah, jadi pengen istilahnya semakin koyak, semakin berdarah, semakin panas, itu aja sih. Artinya di pertandingan ini nanti pasti masih yang terbaik karena aku percaya sama proses latihanku. Aku udah disiksa latihan bareng sama Laham, sama Rustam Rahman, sama Rifki. Kita udah disiksa mati-matian lah. Pokoknya besok kami pasti ngasih yang terbaik. Intinya balas dendam itu di atas ring. Baku tumbuh, ribak sudah. Lo udah lihat Gideon Manurung melihat orangnya seperti ini. Dia dengan segudang prestasinya, dia cobain macem-macem terus di MMA, kickboxing, Muay Thai dia udah coba semua. Dan saya lihat Anda ini termasuk wajah baru. Siap gak menghadapi nih yang Gideon udah melalang buana kemana-mana? Saya tahu betul mungkin memang dia memiliki pengalaman jam terbang yang lebih banyak daripada saya. Ditambah juga umur yang lumayan jauh. Umur saya sekarang baru 19 tahun dan Darah segar ya masih memegang teguh born to fight. So, yang tadi dengan Bang Gideon nothing personal, gak ada masalah personal apapun. Ya dia punya pengalaman yang lebih banyak mungkin, tapi saya jamin besok akan menjadi pertandingan yang sangat berat untuk Bang Gideon. Karcet seenggaknya ya ada kenangan dikit lah. Target lo mau ngasih kenang-kenangan apa buat Gideon? Untuk apa yang akan terjadi nanti di atas ring itu udah urusannya yang di atas. Cuman yang pasti saya akan memperjuangkan kemenangan. Dan kalau KO kan orang-orang bilang KO itu bonus, cuman aku akan memperjuangkan KO di ronde 2 lah, ronde 2. Bilang tadi tanggapannya KO di ronde 2 berat bang. Karena kita bang, mesin kita bang, diesel bang, itu aja. Diesel ya? Diesel bang. Makin lama makin panas. Makin lama makin panas bang. Intinya bang, bro,
Aku nggak. Lu udah lihat fight gue mungkin ya kan? Asik. Lu searching aja di Google ya. Lo tahu gue kan? Searchingnya di luar. Kalau masalah PC, masalah apa kau bilang, kita udah persiapin lah ya Am ya. Udah matang banget lah. Kita disiksa. Kalau kau memang masih muda, kayaknya menggebu-gebu itu hal yang wajar. Karena aku juga dulu kayak gitu ya kan. Cuma aku menggebu-gebu lain kayak. Asik. Lain, ibaratnya nggak kayak kau. Aku tanding itu. Aku tanding itu intinya dari mulai amatir sampai profesional itu aku nggak pernah dikasih sama orang tuaku. Tapi aku bandel. Aku selalu ngelawan. Suruh aku les, aku latihan karate, latihan muay thai, nggak peduli. Intinya aku di bela diri ini aku udah tunjukkan sama orang tuaku, aku bisa sukses di sini. Itu aja. Oke, ini kalau untuk mendewakan aku bos di ronde 2 sulit lah. Kalau bisa, kau yang di ronde 1 buat tidur. Jadi lo mau bantuin adik-adikan lo gitu buat sendang? Bukan, kemarin kurang puas lihat performa junior, kurang lepas. Jadi di sini mau memastikan kalau besok seniornya itu skillnya. Jadi mau ngasih contoh ya Edward ya? Contoh seniornya lebih gagah bermain besok. Lebih gagah ya? Memberikan contoh kepada. Dan dipastikan besok Edo nggak akan main bercanda-canda lagi. Yang akan bercanda. Ya. Serius, di mode serius. Ya, harus serius. Karena kemarin kenapa aku tolak Bang Alvin ngasih nawarin main kartu, udah pernah ngerasain. Gimana? Ceritain experience lo main kartu, resikonya apa? Enggak enak. Pulang-pulang kepala benjol. Pokoknya yang bener cek besok kalian nikmati aja. Udah itu tobat. Enjoy fine, oke. Taubat. Enggak. Oke. Kalau lo sendiri ngelihat sosok Mahardika seperti apa lo? Dia kan udah ngalahin adik-adikan lo nih. Gimana lo lihat tubuhnya? Dia bagus, tapi lebih bagus lagi Edward Fernanda. Dia bagus. Untuk tanggapan saya ke Om Edward. Om Edward. Saya cukup nggak banyak kata lah. 2 kata, 1 makna, hati-hati. Oke. Hati-hati. Lo udah tahu celah habisin Edo. Kalau untuk celah, udah pasti tahu. Lo sendiri kalau ngeliat Edo nih model orang yang kayak gimana sih? Ya biasa aja. Dulu waktu pertama kali ke Jakarta, saya sempat fans sama dia. Waktu lawan Ghana di sebelah saya, sebelah kiri. Waktu main di Retro, sempat lawan Ghana, itu saya fans sama dia. Sekarang saya bersyukur banget bisa ketemu. Respect. Itu 2 kata, 1 makna, hati-hati. Ternyata fans versus idola. Silakan tanggapan lo dong. Sebelumnya terima kasih kamu telah bersama saya. Tapi pastikan Edo ini emang kecil, tapi jam terbang tidak bisa bohong, ya kan? Kalau disuruh main hati-hati, Edo tiap tahun itu selalu hati-hati. Jadi tahu cara menghindar, tahu cara counter, tahu cara nyerang. Rahman Husin.
Lagi-lagi kamu kayaknya spesial buat Alvin, selalu dipilih untuk title belt loh. Gimana tanggapannya, Rahman? Untuk tanggapannya mungkin buat Bang Alvin, terima kasih karena masih mempercayakan saya buat bertanding di Triumph dan apalagi diberi kesempatan buat memperebutkan sabuk MPI profesional. Sudah comeback lagi kan seorang Rahman Hussein? Insya Allah harusnya lebih baik dari yang kemarin. Lawan saya keras, cukup keras. Ya senior di dunia Muay Thai. Pernah lawan Bang Dwi, Maruli. Tapi belum pernah ketemu sebelumnya? Pernah sebelumnya. Tapi kalau dari kamu lihat, siapa lebih keras? Mantan champion Maruli ataukah Rahman Hussein? Ya berdua cukup keras lah. Oke, jadi kamu lihat berdua ini selevel. Tapi kemarin kan dia kalah sama Venom karena main BBC. BBC kalah. Ya, itu yang bikin saya yakin kalau saya bisa mengalahkan Rahman. Kamu udah lihat kelemahan dia berarti? Ya, Karena apa, Ber? Wah, Man. Ini main mental, ini main bumbu sama bumbu sini loh, Man. Main mental nih, Man. Gak bagus ini kayak gini nih. itu yang salah satu alasan yang bikin saya percaya diri kalau saya bisa membawa pulang sabuk ini. Di mana kamu lihat kekurangan seorang Rahman Hussein? Kekurangan sih nggak ada, semua fighter pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Ya, saya tanya sekarang kekurangannya. Kekurangan paling Kurang jelek kah, apakah gitu kan? kurang siap tahan elbow-nya. Ini Rahman Hussein ini kelemahannya dia nggak siap nahan elbow. Kemarin saya 3 kali nampung loh Venom. Yang nggak robek. Jadi kamu udah pernah lawan dia di WBC kemarin? Oke. Menang apa kalah waktu itu? Menang. Ya. Jadi bisa dibilang lagi ya, event pertama. Beto ketemu Raven. Oke. Jadi kemarin yang ambil sub WBC itu pernah dikalahin dia. Ini bisa kita lihat, iya. Secara hitam di atas putih dia levelnya bisa dipertanggungjawabkan di atas Rafli ya. Kalau secara fight dulu ya. Ini kan hitam di atas putih. Jadi balik, jangan balik ya. Nah ini keluarnya apa balik, jangan balik. Kamu masih ikutin permainannya dong. Beto. Oke. Bisa dibilang hitam di atas putih ya kita bicara ya. Secara riset dia mungkin levelnya bisa di atas lawan kamu kemarin. Gimana? Kamu bisa nggak kira-kira menghadapi lawan kamu yang lebih keras daripada yang mengalahkan kamu kemarin? Oh, ini bukan sombong ya. Saya juga pernah ngalahin yang punya sabuk MPI-nya. Itu dia. Skornya satu sama. Satu sama. Betul juga ya, kita pernah ngalahin ketemu Maruli ya. Fake-nya ternyata terbongkar nih. Fake-nya. Jadi intinya nggak ada yang tahu, Bang. Ya, kita tahu kita sama fight kan. Berarti intinya adalah berarti best of the best. Banyak dong ilmu ke mereka kan. Yang satu ngalahin champion WBC, yang satu pernah ngalahin juga baru champion WPI, ketemu. Ya berarti udah best of the best. Udah pas lah ya. Pas. Satu sama skornya. Silang nih. Ini bukan trilogi. Kalau 4 apa? Trilogi ya. Menarik. Aku juga makasih banget Bang Adi, sorry aku kuat sedikit. Kita di Muay Thai itu, aku mencoba, kita tuh nggak mau ngepres kawan atau apapun udah balik, nggak mau gini, nggak mau ada goreng-gorengan seperti apa sebagainya. Pengen natural semuanya. Kita aku bilang sampaikan. Ya memang kita nggak pernah sakit, kamu bisa tanya ke semua fighter kita nggak pernah sakit apapun omongannya. Tapi kita mencoba untuk mereka bisa public speaking yang baik segala macam. Dan dibantu juga sama temanku Bang Adi, sahabatku juga seniorku Bang Adi untuk bisa ngobrol. Pertandingan ini benar-benar real fight teman-teman. Jadi aku menjual bukan karena selebriti siapa yang tanding, aku menjual karena siapa yang tanding. Aku cuma bisa pastikan kalau mau nontonnya real fight dan Muay Thai pure dan real fight,
gak bakal bisa nemuin event manapun. Itu event yang terbesar yang aku pastikan. Itu aja. Oke, buat masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, besok jangan lupa saksikan Triumph Fight Seri 3. Di mana, Vin? Bali United Studio, Jakarta Barat. Oke, tentunya kita akan menyaksikan real fighting Muay Thai. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.